Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tidaklah penting bagi kita mempermasalahkan tentang penamaan. Ya, tidak usah kita mempermasalahkan masalah penamaan. Yang jelas kita ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengikuti beliau sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang sampai kepada kita. Kita juga menghormati para ulama yang telah berjuang untuk menyampaikan agama ini sampai ke kita. Hanya saja ya, kita sebagai kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti dalil, maka kita menyaring perkataan para ulama tersebut. Apabila perkataan mereka sesuai dengan dalil, maka kita ikuti. Karena tujuan kita adalah mengikuti dalil. Apabila perkataan mereka kurang sesuai dengan dalil, maka kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk mengikuti dalil. Ya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada orang yang ingin memerangi kita, ingin menghalangi kita, ingin mempermasalahkan kita, maka itu wajar jamaah. Itulah rintangan dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat zalim, tapi beliau terus berdakwah, beliau terus berjalan, beliau terus memegang prinsipnya. Maka ini yang harusnya kita pegang teguh. Ya, silahkan orang lain menjuluki kita dengan julukan-julukan yang mereka inginkan. Kalau kita bisa misalnya melarang mereka untuk menyematkan julukan-julukan tersebut karena kita punya kapasitas, kita lakukan itu. Tapi kalau kita tidak punya, ya sudah, biarkan mereka. Yang penting kita beragama sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Ya, ini yang menjadi tujuan kita. Ya, coba bayangkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apanya? Beliau baiknya, masya Allah, akhlaknya, masya Allah, lembutnya, masya Allah, ya, amanahnya, ya, fisiknya beliau sangat indah. Ya, kurang apa? Tapi tetap saja ketika membawa dakwah ini, dakwah yang hak, dakwah tauhid dan sunnah, beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat luar biasa. Ya. Beliau dikatakan gila beliau. Muhammad itu orang gila. Sampai-sampai Allah sendiri membantah tuduhan ini. Allah sendiri. Dan tidak hanya dalam satu ayat, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Bahwa sahabat kalian itu bukan orang gila. Jadi bukan Rasulullah SAW yang mengatakan aku bukan orang gila, bukan. Allah turunkan banyak ayat untuk membantah tuduhan itu. Rasulullah dituduh dengan tuduhan pendusta. Ya, kadzab. Coba bayangkan ya. Padahal sebelumnya Rasulullah dijuluki dengan sebagai julukan Al-Amin. Setelah itu ada julukan kadzab. Ada julukan tukang sihir. Ada julukan ya pemecah belah umat. Rasulullah dijuluki seperti itu. Kalian engkau sekarang memecah belah kami. Ada kata-kata seperti itu, dan itu yang dikatakan oleh orang-orang di zaman kita ini. Dakwah ini memecah belah. Memang dakwah ini memang harus membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Agar jelas. Al-Quran diturunkan, hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang hak kita ikuti, yang batil kita tinggalkan. Jelas. Ya. Jadi perkataan-perkataan seperti itu tidak usah kita perhatikan. Ya. Tidak usah kita gubris, biarlah. Ya. Tidak, ya, semua yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama akan diganggu. Dan itu sunnatullah. Ya, jadi kita harus sabar dalam menjalani syariat Islam ini. Apalagi kalau kita hidup di zaman yang sudah seperti ini. Yang batil sangat kuat, sedangkan yang kita menjadi seperti ghuraba, seperti orang-orang yang asing. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing seperti sedia kala, seperti pada asal. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang berada dalam keasingan karena membawa syariat ini.